Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu masih di bab suhu dan kalor. Hari ini kita akan membahas mengenai pemuaian dan juga kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Ya, pada pembahasan ini kita mulai dengan pemuaian. Nah, pemuaian adalah sebuah peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda karena adanya kenaikan suhu. Nah, apa Bu contoh dari pemuaian dalam kehidupan sehari-hari? Nih, Ibu ambil contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari adalah pada termometer. Nah, termometer itu dia menggunakan konsep dari pemuaian, yaitu pemuaian pada zat cair. Nah, biasanya pada termometer yang di dalamnya ada air raksa, atau ada alkohol. Nah, dia itu menerapkan konsep dari pemuaian zat cair. Nah, pemuaian ini dia bisa terjadi pada zat padat, cair, dan juga gas. Nah, yang pertama kita akan bahas bagaimana pemuaian pada zat padat. Pemuaian zat padat. Nah, pada pemuaian zat padat ini dia dibagi tiga lagi. Ada yang namanya muai panjang, ada yang namanya muai luas, dan ada yang namanya muai volume. Nah, ini yang pertama, muai panjang yang akan kita bahas dulu. Nah, misalnya nih, Ibu punya sebuah logam. Dia punya panjang awalnya L0. Lalu logam tersebut Ibu panaskan sehingga logamnya menjadi lebih panjang, yaitu panjangnya jadi LT atau panjang akhirnya. Nah, sehingga si logam ini punya pertambahan panjang sebesar delta L. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat dari sini, kita bisa mencari delta L-nya itu sama dengan LT min L0. Nah, lalu para ilmuwan juga melakukan sebuah percobaan yang mendapatkan rumusan bahwa kita bisa mencari delta L juga dengan rumusan L0 atau panjang awalnya dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Nah, ini apa Bu alfa? Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Nah, koefisien ini akan berbeda-beda pada setiap bahannya. Jadi misalnya bahannya besi, nanti koefisien muai panjangnya beda dengan ketika bahannya kaca. Nah, lalu dua persamaan ini kita coba gabungkan. Kita gabungkan sehingga nantinya kita bisa tulis LT sama dengan LT min L0. Nah, ini sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T atau perubahan suhu ya, ini delta T. Nah, lalu L0-nya kita bisa pindahkan ke sini sehingga jadinya LT. Nah, sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, lalu L0-nya kita coba keluarkan, jadinya LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, ini biasanya rumus-rumus yang langsung suka ada di buku. Nah, ini jadi untuk mencari koefisien, untuk mencari bagaimana pemuaian pada zat padat, yaitu muai panjang. Jadi muai panjang itu dia L ya, karena L itu kan long. Nah, panjang itu dia L. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana untuk muai untuk muai luas dan muai volume. Nah, barusan kita sudah mendapat persamaan pada muai panjang ini ya, LT sama dengan L0 dikali dengan 1 ditambah alfa dikali dengan delta T. Nah, Ibu bagaimana untuk muai luas dan muai volume? Nah, sekarang muai luas. Nah, untuk muai luas persamaannya hampir sama. Jadi persamaan dasarnya hampir sama dengan yang muai panjang, yaitu nanti L-nya tinggal diganti dengan A, karena luas itu biasanya simbolnya A ya. Jadi nantinya AT sama dengan A0
dikali dengan 1 ditambah, nah yang bedanya adalah koefisiennya. Kalau tadi koefisien muai panjang, maka kalau misalnya di muai luas itu koefisien muai luas. Apa itu koefisien muai luas? Simbolnya itu adalah beta. Beta dikali dengan delta T. Lalu ada hubungan nih antara alfa dengan beta. Apa bu hubungannya? Hubungannya itu yaitu beta itu sama dengan 2 dikali alfa. Sehingga kalau misalnya di dalam soal diketahuinya koefisien muai panjang, kita dan ditanyakannya muai luas, nah kita bisa mencari betanya dengan 2 dikali koefisien muai panjangnya. Sehingga kita bisa tulis lagi jadinya AT sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah 2 alfa dikali dengan delta T. Itu untuk yang muai luas. Nah, lanjut yang ketiga untuk muai volume. Nah, untuk muai volume hampir sama juga. Nah, cuman nanti kalau misalnya panjang L, luas A, volume itu V. Jadi nantinya VT sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah, kalau misalnya ini alfa, ini beta, ini gamma. Nah, gamma itu adalah koefisien muai volume. Gamma dikali delta T. Nah, ada hubungannya lagi gamma dengan muai panjang. Nah, gamma itu sama dengan 3 dikali alfa. Sehingga kita bisa tulis lagi VT sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah 3 alfa dikali delta T. Nah, seperti itu untuk muai pada zat padat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pemuaian pada zat cair dan juga zat gas. Nah, yang kedua, pemuaian zat cair. Nah, pada pemuaian zat cair ini akan sama dengan muai volume, karena nanti pada zat cairnya itu memuai volumenya ya, sehingga nanti persamaannya akan sama dengan muai volume. Yang barusan juga sudah sebelumnya dijelaskan. Nah, yang ketiga, pemuaian pada zat gas. Nah, ini ada 3. Yang pertama, pada saat tekanan tetap atau disebut isobarik. Nah, pada saat tekanan tetap atau isobarik ini disebut juga namanya hukum Charles atau Gay-Lussac. Nah, bagaimana persamaannya untuk yang isobarik ini? Persamaannya yaitu V atau volume akan sebanding dengan T atau suhu, sehingga V per T akan sama dengan konstan, atau kita juga bisa tulis jadi V1 atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Itu untuk yang tekanan tetap. Lalu yang kedua ada yaitu pada saat suhu tetap. Nah, pada saat suhu tetap disebut namanya isotermis. Nah, ini juga disebut dengan hukum Boyle. Nah, apa persamaannya untuk yang ini? Persamaannya yaitu V-nya itu sama dengan konstan. Tekanan dikali dengan volume sama dengan konstan. Sehingga nanti kita bisa cari rumusannya juga dengan P1 V1 sama dengan P2 V2. Itu untuk yang isotermis. Lalu yang ketiga, pada saat
eh, tekanan suhu, berarti sekarang volume tetap. Pada saat volume tetap disebut dengan isohorik. Nah, bagaimana persamaannya untuk yang isohorik? Untuk yang isohorik nantinya akan, nah ini, tekanan akan sebanding dengan suhu. Sehingga nanti tekanan per suhu atau tekanan dibagi suhu akan sama dengan konstan, atau kita bisa tulis jadinya nanti P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, lalu bagaimana ketika suatu zat gasnya itu tidak hanya berubah satu atau dua, ini misalnya tidak hanya berubah tekanan atau suhu, atau misalnya volume dengan suhunya, tapi misalnya berubahnya semuanya. Pada saat berubah tekanan, pada saat berubah tekanan, suhu, atau volume, jadi berbarengan, ketiga-tiganya berubah. Nah, bagaimana persamaannya? Persamaannya jadinya V per T sama dengan konstan, atau bisa kita tulis lagi jadinya P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ya, pembahasan terakhir yaitu mengenai perpindahan kalor. Nah, untuk perpindahan kalor ini ada 3 macam cara kalor bisa berpindah. Yang pertama, secara konduksi. Nah, apa itu? Nah, perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan kalor dia tanpa disertai perpindahan partikelnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ibu punya sendok. Nah, ujung sendok yang sini misalnya ibu panaskan. Nah, lama-kelamaan panasnya akan merambat ke ujung yang lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perpindahan kalor secara konduksi. Jadi, kalornya atau panasnya bisa merambat tapi tanpa disertai perpindahan dari si partikel sendok tersebut. Nah, pada konduksi ini ada persamaannya. Persamaannya yaitu H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Nah, apa itu H? H itu laju perpindahan kalor, persatuan waktu. Nih, jadi H itu laju perpindahan kalor persatuan waktu. Nah, ini K itu apa? K itu koefisien konduksi termal. Nah, biasanya nanti ini diketahui. Jadi ini bergantung juga pada bahannya. A itu dia luas permukaan. Luas permukaan si bahannya ya. Luas permukaan. Lalu delta T adalah perubahan suhu. Bisa dalam Kelvin, bisa dalam Celcius. Perubahan suhu. Lalu L-nya itu panjang si bendanya ya. Panjang benda. Nah, ini untuk konduksi. Nah, lalu yang kedua, perpindahan kalor juga bisa terjadi dengan cara konveksi. Nah, kalau misalnya konduksi tanpa disertai perpindahan partikelnya, kalau konveksi itu kebalikannya, yaitu disertai dengan perpindahan partikelnya. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah ketika kita memasak air. Nah, airnya itu dia kalor dalam airnya berpindahnya secara konveksi. Nah, di konveksi ini persamaannya seperti apa? Persamaannya H sama dengan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Kalau tadi ini bisa kita hafalkan dengan nih K
A, delta T sama L ini jadinya katel nih. Bisa kita hafalkan untuk yang konduksi. Nah, ini bisa kita hafalkan juga jadinya hat gitu. Nah, ini ada besaran baru, ini H ya. H itu apa? H itu adalah koefisien konveksi. Nah, ini juga nanti tergantung dari si zat atau si bahannya gitu. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir, secara radiasi. Nah, kalau misalnya secara radiasi, yaitu dia perpindahan kalor tanpa ada zat perantaranya, atau disebut juga perpindahan kalor secara langsung gitu ya. Nah, ini apa rumusannya? Rumusannya H sama dengan Q per T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Nah, di sini ada besaran baru juga, ada E, ada sigma. Nah, ini sigma ya, kita bacanya. Nah, E itu sama dengan emisivitas bahan. Nanti juga nilainya akan berbeda-beda, biasanya diketahui juga. Lalu sigma adalah dia tetapan Stefan-Boltzmann. Kita sebut aja tetapan Boltzmann yang nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Jadi nilainya akan tetap ya, ini karena sebuah tetapan. Nah, lalu A-nya itu luas permukaan, T-nya dia adalah suhu. Nah, ini pangkat 4 ya. Nah, lalu biasanya gitu ya, di soal-soal juga biasanya kalau misalnya tidak ditanyakan laju perpindahan, kadang pula ditanyakannya adalah daya. Nah, sebenarnya daya dengan laju perpindahan kalau persatuan waktu itu juga sama. Jadi daya itu kan P ya, sama dengan H sama dengan Q per T gitu. Karena kita tahu bahwa daya itu adalah energi per waktu. Sedangkan si Q atau kalor ini adalah salah satu bentuk energi. Sehingga Q per T ini juga sama dengan daya gitu. Nah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.